Bab 1182. Mengirimmu ke jalan kematian. Tuan Bao. Tuan Bao harap berpikir dua kali. Kamu tidak bisa menundukkan kepalamu. Jika berlutut lagi kali ini, apakah mereka masih akan membiarkan kita berdiri? Beberapa orang segera berteriak, diam semuanya. Bao Dong sangat marah dan meraung. Kamu tidak ingin menundukkan kepalamu, lalu kamu pergi dan bunuh dia. Selama kamu membunuhnya, aku, sang ketua, akan membiarkanmu menjadi ketua gerbang hijau. Setelah berbicara, dia langsung berdiri, ekspresi wajahnya hampir tak berubah. Dalam hal kerugian keluarga Bao-nya adalah yang terbesar. Tidak hanya industri dalam negeri yang runtuh, tetapi juga tata letak keluarga Bao-nya di Sunrise hancur. Bao Dong tidak mengatakan apa-apa lagi, mendengus dan melambai. Beberapa master aula saling menatap, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tunduk pada Grey Z. Mereka benar-benar tidak pernah berpikir bahwa gerbang hijau yang telah berkembang di luar negeri selama 20 tahun, dan sekarang mereka dapat mendapatkan pijakan di luar negeri, prestise yang akhirnya mereka bangun dipukul keras oleh Grey Z dan jatuh ke dasar. Mereka tidak menyangka bahwa Bao Dong bahkan akan memilih untuk menundukkan kepalanya dan menyerah kembali ke Sunrise. Sayang sekali ini. Apa yang dipikirkan Bao Dong? Bao Dong mengerti bahwa dia harus menyerah sekarang, setidaknya untuk sementara. Bocoran daftar personel gerbang hijau membuatnya segera meningkatkan kewaspadaannya. Sekarang untuk menghadapi keluarga Bao dan orang-orang gerbang hijau, dia khawatir bukan hanya Lord dan Grey Z tapi keluarga Selanka. Bagaimana bisa begitu mudah berurusan dengan dikepung oleh tiga pihak? Bao Dong berjalan keluar dari gedung, dan tidak ada yang bisa melihatnya di jalan yang remang-remang. Kembali ke Manor, dia membuka pintu dan hendak masuk ke dalam mobil. Namun, tiba-tiba, hawa dingin datang dari belakang. Kamu sedang mencari kematian. Bao Dong bahkan tidak memikirkannya. Dia berbalik dan meledak dengan pukulannya, tiba-tiba memblokir tinju lain yang datang. Bang! Kekuatan penuh kekerasan membuatnya mundur selangkah, menopang tubuh dengan satu tangan, menyebabkan mobil bergetar. Pada saat ini, di depan Bao Dong, adalah pria berpakaian hitam, mata di bawah topeng memancarkan aura pembunuh yang dingin. Kentang! Bao Dong berteriak tajam. Bahkan meski dia tidak melihat wajahnya, Bao Dong bisa menebak bahwa orang di depannya adalah Kentang. Dia benar-benar belum mati. Bang! 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 Kentang tidak mengatakan apa-apa, menjadi gila, dengan amarah, meninju Bao Dong dengan ganas. Dua orang bertarung mengeluarkan selusin jurus bela diri secara instan. Benar-benar dirimu, itu ulah dirimu. Bao Dong berteriak, apakah kamu membenciku? Apakah kamu sangat membenciku? Hahaha. Dia sudah lama menduga bahwa Kentang mungkin sudah mengetahuinya, bahwa dia sebenarnya dengan sengaja membuat Kentang kembali ke utara untuk mati. Wanitamu dibunuh olehku. Kamu masih berperan sebagai sapi perah dan kuda untuk keluarga Bao-ku selama 20 tahun. Apakah kamu membenciku? Bao Dong sengaja mengatakan hal ini. Tetapi pihak lain tetap tidak mengatakan apa-apa, hanya serangannya saja yang berubah lebih ganas. Pertempuran itu sangat sengit. Mendengar gerakan itu, beberapa master aula yang bergegas tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi wajah mereka. Mereka tahu bahwa Bao Dong kuat, tetapi tidak menyangka dia sudah begitu sangat kuat. Bang! Keduanya meninju dengan keras dan Kentang segera melangkah mundur, kilatan kengerian melintas di wajahnya. Kamu tak menduga. Bao Dong menggigil di matanya. Kamu bukan lagi lawanku.
Dan karena kamu tidak lagi berharga, aku akan mengirimmu ke jalan kematianmu hari ini. Bab 1183. Lembar tinju Baodong. Baodong berteriak, auranya tiba-tiba meningkat. Sedikit gerakan di bawah kakinya, dia bergegas menuju Kentang. Satu tangan terangkat tinggi, dan tinjunya tiba-tiba mengepal, seperti banteng buas, datang dengan kekuatan besar. Suara Kentang rendah, mendengus, dan dengan cepat mengangkat tinjunya untuk memblokir. Bang! Kedua orang menabrak satu sama lain lagi, dan ekspresi Kentang berubah drastis. Dia melangkah mundur dan terbatuk-batuk keras. Matanya penuh ketidakpercayaan. Matikan dia! Teriak Baodong, dan beberapa master aula di kejauhan bergegas mendekat. Kentang melihatnya dan berbalik dan segera melarikan diri tanpa ingin mengambil resiko. Tidak perlu dikejar. Melihat beberapa master kepala mengejarnya, Baodong berteriak. Dia bukan orang biasa. Jika dia ingin kabur, kamu tidak bisa mengejarnya. Dia menyipitkan matanya, tapi itu sudah cukup untuk dia dipukul olehku. Ya, itu benar-benar Kentang. Tanpa menemukan jenazahnya, Baodong tidak akan percaya bahwa dia sudah mati. Setelah bertahun-tahun berada di sungai dan danau, Baodong hanya percaya pada matanya sendiri, dia tidak akan percaya apa yang tidak dia lihat. Khususnya, pedang bermata dua Kentang adalah buatannya sendiri di masa lalu. Master Bao, kamu baik-baik saja? Tanya Master Aula Longtang. Ini sangat konyol, dia ingin membunuhku. Baodong menepuk lengan bajunya, berkata dengan jijik. Apakah itu Kentang? Ekspresi dari beberapa Master Hall berubah, dan mereka saling memandang. Sekarang keluarga Bao tidak hanya menderita masalah eksternal, tetapi juga masalah internal. Kentang ini selalu menjadi orang yang paling dapat diandalkan di keluarga Bao. Dia telah melakukan banyak hal untuk keluarga Bao. Bahkan Baodong mampu menjadi ketua master karena Kentang yang membantunya mengatasi banyak rintangan. Tapi sekarang, Kentang akan sanggup membunuh Baodong. Bagaimana bisa dia bertindak sembrono? Tidak ada apa-apa. Baodong tampak melirik beberapa master. Tidak ada yang bisa dia katakan. Lakukan urusan Anda sendiri, jangan bertanya. Dia langsung masuk ke mobil dan pergi. Beberapa master aula berdiri di depan pintu, dan ekspresi wajah mereka agak rumit. Apakah master sekte melakukan ini? Apakah dia tidak takut untuk membuat dingin hati orang? Dingin. Dia adalah ketua master sekte Gerbang Hijau, tetapi dia juga telah membunuh 5 atau 6 master aula. Berhenti. Apakah kamu ingin mati juga? Suara beberapa orang segera keluar. Dalam waktu singkat, ulah Baodong membuat mereka agak sulit untuk menerima. Tidak hanya menundukkan kepalanya kepada Grey Z, membiarkan Grey Z menginjak wajah Gerbang Hijau, dan sekarang dia masih menyerang Kentang. Itu adalah orang yang telah setia kepada keluarga Bao-nya selama hampir 20 tahun. Dalam pandangan mereka, Baodong telah berubah, dan keluarga Bao telah berubah. Gerbang Hijau juga merupakan alat keluarga Bao-nya. Suatu saat Gerbang Hijau tidak ada harganya, akankah Baodong juga membersihkan semuanya? Wow! Di pabrik kosong yang remang itu, Kentang membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah segera setelah dia melepaskan topengnya. Wajahnya tiba-tiba pucat. Dia terengah-engah dengan cepat, matanya dalam. Aku tidak menyangka kekuatan Baodong begitu kuat. Dia menyembunyikannya terlalu dalam. Kentang telah berada di keluarga Bao selama bertahun-tahun dan selalu memahami keterampilan Baodong, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia sebenarnya tidak tahu apa detail Baodong.
Tinju tirani yang mendominasi, dia khawatir tidak ada yang lebih mungkin selain tinju super yang dirumorkan. Bao Dong mendapat halaman tinju tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Dia telah mengawasiku sejak lama. Ken Tang mencibir, nadanya penuh ejekan. Jika dia tidak disadarkan oleh Grey Z, dia khawatir dia akan tetap dalam kegelapan selama sisa hidupnya dan menjadi banteng dan kuda untuk musuh sejatinya. Bab 1184. Siapapun yang menyinggung saya di selatan pesisir akan dihukum meskipun itu jauh. Batuk. Kentang mencengkeram dadanya dan terbatuk dengan keras. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan ada jejak suara serak dalam napasnya. Jurus tinju ini benar-benar kuat. Pukulan itu benar-benar bisa menembus ke dalam tubuhnya. Jika dia tidak mundur dengan cepat, organ dalamnya akan rusak parah, dan dia akan lumpuh jika tidak mati. Pantas saja, begitu banyak orang yang mencari buku tinju ini, sungguh mengerikan. Ken Tang mengetahui metode tinju Grey Z. Itu sama, bahkan lebih mendominasi daripada Bao Dong ini. Setelah bertahun-tahun, dia sendiri tidak tahu seberapa kuat Grey Z sekarang. Dia bersandar ke dinding, menghembuskan napas perlahan, menyipitkan mata, dan senyum santai muncul di wajahnya. Tidak masalah. Lagi pula kali ini, permintaanku sudah berakhir. Grey Z benar-benar menakutkan hati orang di medan perang. Kali ini, pembunuhan Bao Dong adalah juga pengaturan Grey Z. Sebenarnya bukan untuk membunuh Bao Dong. Ken Tang juga tahu bahwa Bao Dong tidaklah mudah untuk dibunuh olehnya, tetapi untuk membiarkan beberapa master aula gerbang hijau melihat dengan mata kepala sendiri orang macam apa Bao Dong itu. Menurut kata-kata Grey Z, terkadang untuk menghancurkan kekuatan tidak harus diledakkan dan dihancurkan dari luar. Setelah interiornya berkarat dan berlubang, Anda hanya perlu bernapas sedikit agar terfragmentasi. Dia perlahan menutup matanya untuk beristirahat, dan diam-diam berkata di dalam hatinya bahwa untungnya dia bukan musuh Grey Z. Otak orang ini sama sekali tidak seperti yang dimiliki orang normal. Selama bertahun-tahun di luar negeri, Ken Tang juga diam-diam mempelajari sesuatu tentang Grey Z. Semakin dia tahu, semakin dia kagum pada Grey Z. Ken Tang tidak memikirkannya, menutup matanya, dan beristirahat dengan baik. Tetapi dalam pikirannya, Grey Z selalu menjadi musuh yang mendominasi, kejam, dan satu orang. Selatan pesisir saat itu. Grey Z telah pulang. Di halaman di luar Villa Syam, Grey Z berdiri di dekat meja batu, menonton Sans Daniel dan Ringo Tian bermain catur. Taktik kamu tidak benar. Jika kamu bermain seperti ini, kamu akan langsung kalah. Grey Z mengulurkan tangannya dan langsung melepaskan bidak catur yang baru saja dimainkan Sans Daniel dan meletakkannya di tempat lain. Trik Paman Ringo tersembunyi niat membunuh. Dalam 5 langkah Anda pasti kewalahan. Ringo Tian tidak puas, mengerutkan kening, karena Grey Z menerobos sejumlah cara yang akhirnya dia pikirkan. Sans Daniel bahkan lebih kesal, dan segera melebarkan matanya. Kamu tidak mengerti permainan tanpa kata-kata. Aku benar-benar ingin menghajarmu dengan keras. Jika bukan karena permainan itu, Sans Daniel akan melakukannya. Dia menatap, mengetahui bahwa Grey Z hanya memiliki satu strategi untuk dua orang tua ini, bermain nakal. Tetapi mereka tidak punya cara untuk melakukannya, dan Grey Z selalu mencubitnya sampai mati. Sans Daniel berbalik, menunjuk ke beberapa orang yang telah terbaring membentuk bukit di belakangnya, dan mendengus. Juga, bocah,
Jika kamu sengaja mengekspos beberapa celah dan masalah di masa depan sehingga membuat banyak ikan dan udang busuk seperti ini masuk dan mengganggu kehidupan beberapa orang tua di sini, jangan salahkan aku. Nasibmu akan sama-sama mereka. Di belakang Sans Daniel, 4 atau 5 master tingkat master tidak bisa bergerak saat ini. Mereka seperti sampah, dibuang ke sana. Grey Z melirik. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Ini adalah orang-orang dari gerbang hijau di luar negeri. Mereka bukan para jenderal. Mereka adalah master tingkat master. Penjaga daerah terlarang selatan pesisir saya sangat ketat, mereka bahkan berani menyentuhnya. Dia mendengus, wajahnya penuh ekspresi kemarahan. Gerbang hijau luar negeri benar-benar memandang rendah selatan pesisir terlarang saya. Jika tidak beri mereka pelajaran, mereka akan benar-benar berpikir selatan pesisir bukan siapa-siapa. Siapapun yang memprovokasi daerah terlarang selatan pesisir, meskipun jauh, tetap akan dihukum.